Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, para pejuang CPNS. Kali ini kita akan menjawab jenis soal tes wawasan kebangsaan dan tes intelijensi umum yang merupakan bocoran soal dari para peserta SKD sebelumnya. Nah, memang untuk tes wawasan kebangsaan tahun ini memang soalnya mematikan, tapi teman-teman tidak usah khawatir. Teman-teman bisa menggunakan trik ini ya. Teman-teman langsung saja membaca area pertanyaannya. Area pertanyaannya itu berada di akhir kalimat, teman-temannya berada di akhir paragraf. Jadi buat teman-teman semuanya, lakukan cara ini supaya teman-teman bisa menjawab dengan cepat. Karena kenapa? Kalau teman-teman harus membaca soalnya terlebih dahulu, maka nanti ketika teman-teman kemudian membaca jawabannya, pasti teman-teman akan lupa dengan soalnya. Oleh karena itu, teman-teman bisa menggunakan metode baca dulu pertanyaannya, kemudian pilih jawabannya. Kalau memang jawabannya ini tidak membingungkan, maka teman-teman beruntung bisa sedikit lebih cepat untuk waktu menjawabnya ya. Tetapi kalau memang dibutuhkan harus membaca soalnya, maka terlebih dahulu teman-teman bisa gunakan metode baca dulu pertanyaannya yang berada di akhir kalimat, akhir paragraf, kemudian baca jawabannya, kemudian dari jawaban ini teman-teman sinkronkan dengan pertanyaannya. Pasti ada kata kunci yang bisa teman-teman dapatkan dari jawabannya. Nah, kata kunci itulah yang kemudian teman-teman harus cocokkan di pertanyaannya. Jadi seperti itu untuk trik menjawab soal tes wawasan kebangsaan. Kemudian untuk soal TIU ya, di mana soal ini tentu saja membutuhkan kemampuan analitis, kemampuan matematis yang tentu saja teman-teman bisa belajar harus memahami dengan konsepnya teman-teman ya. Nah, sekarang kita jawab secara bersama-sama. Untuk soal yang pertama kita akan bahas untuk tes wawasan kebangsaan. Di sini untuk soalnya yaitu dalam sebuah studi ditemukan bahwa penggunaan bahasa daerah di kalangan generasi muda semakin dominan, bahkan melampaui bahasa Indonesia dalam interaksi sosial sehari-hari. Apa dampak sosial dari tren ini terhadap integrasi nasional? Jadi buat teman-teman, kalau kita gunakan metode yang sebelumnya ya, di mana untuk menjawab soal TWK, maka teman-teman bisa langsung saja membaca dulu pertanyaannya teman-teman ya. Nah, dari pertanyaannya ini berkaitan dengan integrasi nasional. Integrasi nasional ini merupakan sebuah istilah yang positif ya, di mana lawan katanya yaitu disintegrasi nasional. Jadi integrasi lawannya yaitu disintegrasi. Ini makna negatifnya. Apa itu integrasi? Integrasi adalah penyatuan dan disintegrasi adalah tercerai ya, atau ketidakmenyatuan ya. Nah, itu berarti kalau membahas tentang nasional, maka kita akan membahas tentang lagu, bahasa ya, kemudian daerah ya, hukum, tanah air ya, suku, budaya ya, etnis, berkaitan itu semua teman-teman ya. Sehingga bicara tentang integrasi nasional adalah penyatuan untuk menjadi bangsa Indonesia meskipun terdapat perbedaan bahasa ya, suku, budaya, agama dan lain-lain teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita lihat jawabannya ya, di sini memperkuat kebanggaan terhadap budaya lokal dan mendorong pelestariannya. Nah, di sini untuk memperkuat kebanggaan terhadap budaya lokal dan mendorong pelestariannya merupakan kata yang positif ya, kata yang positif. Nanti kita bahas satu persatu. Kita lanjut dulu untuk bagian B, menimbulkan eksklusi sosial bagi individu yang kurang memahami bahasa daerah tertentu. Ini menimbulkan eksklusif. Ini namanya mungkin eksklusif ya, atau eksklusif itu tertutup ya, atau dia bersifat mewah ya, eksklusif ya. Nah, kalau menimbulkan eksklusif berarti ini kayak seperti budaya masyarakat yang elit ya, di mana atau tertutup ya, masyarakat tertutup
karena individunya kurang memahami bahasa daerah tertentu. Nah, kalau kita kaitkan dengan integrasi nasional yang merupakan istilah positif, tentu saja bagian B ini sudah jelas salah ya, karena menimbulkan aktivitas yang tertutup bagi individu ya. Nah, ini sudah melenceng dari integrasi nasional ya. Kemudian bagian C, menguatkan identitas nasional melalui keberagaman bahasa dan budaya ya. Nah, di sini kalau kita baca ya, pahami kalimatnya, di sini kata menguatkan identitas nasional ya. Nah, bicara tentang integrasi nasional memang kita adalah bicara tentang penyatuan nasional, di mana penyatuan itu butuh penguatan ya, butuh penguatan. Berarti untuk kalimat bagian C ini sangat-sangat positif ya. Nah, karena kalau kita bedakan dengan bagian A, kalau di bagian A hanya memperkuat kebanggaan saja. Berarti kebanggaan ini bersifat pribadi ya. Kebanggaan ini bersifat pribadi. Nah, kalau mau kita bandingkan A dengan C, maka C ini lebih benar ya, lebih benar. Kemudian bagian D, mengurangi efektivitas komunikasi antar daerah. Tentu saja ini sudah jelas salah karena sudah berlawanan dengan istilah positif yaitu integrasi nasional. Kemudian bagian E, meningkatkan pemahaman lintas budaya sebagai wujud integrasi nasional. Nah, di sini untuk bagian E termasuk kalimat yang positif ya, tetapi kalau hanya sekedar meningkatkan pemahaman ya, itu tentu saja masih belum kuat ya. Itu berarti di sini meskipun kita tidak membaca soalnya ya, kalau kita punya kemampuan analisis ya, kemampuan analisis terhadap kata kunci, maka teman-teman bisa menjawab jawabannya, bisa menjawab soalnya ya, tanpa kemudian membaca soalnya teman-teman. Jadi di sini bagian C, karena kalau kita perhatikan, kalau kita membaca soalnya ya, semisal teman-teman bingung dengan jawabannya antara C dengan E ya, antara C dengan E, maka teman-teman bisa langsung menjawab atau membaca jawabannya ya. Nah, semisal kalau teman-teman tidak menggunakan trik ini, berarti teman-teman membaca dulu soalnya, kemudian memahami apa menjadi pertanyaannya, kemudian ketika teman-teman membaca satu persatu jawabannya, maka teman-teman pasti akan lupa dengan pertanyaannya. Jadi sebagai triknya untuk bisa memaksimalkan atau menghemat waktu, maka teman-teman gunakan trik ini ya. Oke, jadi jawabannya adalah bagian C. Selanjutnya soal yang kedua. Sebuah wilayah di Indonesia memiliki keragaman adat yang kaya, namun menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernisasi. Nah, semisal kita terapkan tidak menjawab atau membaca soalnya dulu ya, kita langsung saja mencari pertanyaannya. Apa yang seharusnya menjadi fokus peran pemerintah untuk mendukung prinsip Bhinneka Tunggal Ika? Nah, di sini kita bicara tentang peran pemerintah untuk mendukung prinsip Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi kalau bicara peran berarti ada kebijakan ya. Nah, jadi kalau ada kata peran pemerintah berarti ada kebijakan. Nah, baru kita cocokkan dengan jawabannya ya. Bagian A, mengutamakan dukungan pada program budaya lokal. Ini kalau mengutamakan dukungan berarti ini pemerintah sebenarnya mencari dukungan atau dia yang mendukung ya. Ini masih ambigu ya. Nah, itu berarti jawabannya ambigu ini sudah jelas salah ya. Kemudian bagian B, mendorong penelitian adat dan budaya setempat. Mendorong penelitian berarti pemerintah itu membuat kebijakan ya untuk melakukan penelitian adat dan budaya setempat ya. Nah, di sini kita bicara tentang prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau kita analisis jawabannya ya, di sini mendorong penelitian adat dan budaya setempat itu merupakan sesuatu yang baik. Tetapi kalau kita kaji prinsip Bhinneka Tunggal Ika-nya di mana tidak membeda-bedakan ya adat budaya dan agamanya ya. Jadi menyatu ya, bersatu
meski berbeda ya, yang merupakan prinsip Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, di sini kalau untuk bagian B ini tidak konteks ya, tidak sesuai dengan apa yang menjadi prinsip Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tapi satu ya. Ini kalimatnya tidak berhubungan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika itu ya. Kemudian bagian C, menyediakan ruang untuk mengembangkan tradisi dan modernisasi ya. Nah, di sini untuk bagian C ya, menyediakan ruang. Ini menyediakan ruang adalah salah satu bentuk kebijakan yang istilahnya yang secara langsung ya dari pemerintah. Karena kalau bagian B mendorong penelitian berarti bukan pemerintah secara langsung melakukan penelitian itu, tetapi dia membuka program seluas-luasnya ya kepada siapapun yang ingin meneliti ya. Kalau hanya sekedar mendorong penelitian ya, sehingga orang-orang yang meneliti itu mendapat hibah penelitian ya. Tetapi bagian C ini betul-betul bagian dari kebijakan itu. Menyediakan ruang itu kan salah satu wujud nyata dari kebijakan ya. Nah, itu berarti bagian C ini bicara tentang kebijakan menyediakan ruang untuk mengembangkan tradisi dan modernisasi. Kita tidak tahu apa konteks dari tradisi dan modernisasi ini ya. Nah, kita lanjut bagian D, memperkuat pendidikan budaya pada generasi muda. Nah, ini kalau istilahnya memperkuat pendidikan budaya ya, ini adalah suatu kebijakan juga ya. Nah, kebijakan di mana pemerintah itu mempermantap pendidikan budayanya ya. Nah, kemudian bagian E, mengurangi dukungan terhadap kegiatan adat. Nah, ini tentu saja sudah jelas salah ya. Nah, sekarang jawabannya antara C dengan D. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman bisa membaca cepat bagian soalnya. Sebuah wilayah Indonesia memiliki keragaman adat yang kaya namun menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernisasi. Itu berarti ini konteksnya adalah tradisi dan modernisasi. Nah, bicara tentang tradisi itu bicara tentang budaya. Kemudian modernisasi itu bagaimana kita bisa hidup di dunia modern dengan teknologi yang ada. Kemudian pemerintah harus hadir di keduanya, tidak meninggalkan budayanya dan tidak tertinggal oleh kecanggihan zaman. Berarti di sini yang konteks dengan soalnya di mana kata kunci dari tradisi dan modernisasi adalah bagian C ya, adalah bagian C. Kenapa? Ini bicara tentang mengembangkan tradisi dan modernisasi. Kalau bagian D hanya sebatas tradisi yaitu budaya. Jadi jawaban yang benar adalah bagian C. Selanjutnya soal yang ketiga. Untuk mengurangi kesenjangan sosial, pemerintah menerapkan kebijakan baru berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Apa yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam kebijakan ini? Nah, buat teman-teman semuanya, ini mungkin ya soalnya pendek-pendek ya. Tentu saja teman-teman ketika menemukan soal yang panjang, mungkin teman-teman bisa menggunakan metode langsung saja membaca pertanyaannya ya. Nah, kalau kita terapkan juga di soal yang pendek ini ya, semisal kita tidak tahu apa yang menjadi konteksnya, kita langsung saja mencari pertanyaannya ya. Kita langsung saja mencari pertanyaannya. Apa yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan kebijakan ini? Nah, tentu saja ini kalau ini kan masih ambigu ya. Kalau kebijakan ini memang ini harus kemudian dibaca soalnya teman-teman ya. Ini harus dibaca soalnya karena memang soalnya pendek ya. Nah, kalau kita langsung saja mencari kata kuncinya, apa yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan kebijakan? Contohlah di sini pelaksanaan kebijakan. Berarti ini bicara tentang kebijakan ya. Nah, kalau bagian A, meningkatkan dukungan pada daerah yang sudah berkembang, berarti ini hanya sekedar dukungan semata ya, tanpa ada aksi yang nyata. Apalagi bicara tentang daerah yang sudah berkembang, berarti hanya fokusnya adalah daerah yang sudah berkembang ya. Nah, kemudian bagian B, mengalokasikan sumber daya berdasarkan kebutuhan setiap kelompok. Nah, kalau kita cerna untuk kalimat bagian B ini,
mengalokasikan, ya, membagi sumber daya, ya, itu berdasar pada kebutuhan. Nah, ini betul-betul jawabannya moderat, ya. Jadi kalau tes wawasan kebangsaan tahun ini memang ini mirip-mirip TKP teman-teman, ya. Tetapi kalau teman-teman salah jawab itu tidak ada nilainya, ya. Maka dari itu teman-teman pilih jawaban yang paling bagus, yang paling moderat, yang paling sesuai dengan apa yang menjadi konsep dari tes wawasan kebangsaan itu, ya. Karena memang untuk konsep dari tes wawasan kebangsaan itu memang banyak sekali teman-teman, ya. Ada pilar yang membahas tentang pilar negara, nasionalisme, integritas, bela negara, dan lain-lain teman-teman, ya. Nah, itu berarti jawaban bagian B ini jawabannya positif, ya. Kita jawaban positif, kita tidak langsung justice dulu yang mana yang benar. Kita lanjut bahas di bagian C. Menyediakan bantuan lebih banyak bagi wilayah yang memiliki potensi tinggi. Ingat, apa yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam kebijakan, ya, pelaksanaan kebijakan. Nah, tentu saja di sini bagian C ini kalau kita perhatikan menyediakan lebih banyak bagi wilayah yang memiliki potensi tinggi, berarti masih ada kecenderungan keberpihakan teman-teman, ya. Nah, ini kalimatnya negatif, ya. Sama halnya dengan bagian A. Ini maknanya negatif karena ada keberpihakan, ya. Kemudian bagian D, menyalurkan bantuan kepada wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak. Ini juga ada keberpihakan. Berarti ini termasuk jawabannya negatif, ya. Kemudian bagian E, mengutamakan pengembangan ekonomi di daerah aset yang memiliki besar. Maka ini juga jawabannya negatif, ya. Karena ada keberpihakan, ya. Nah, tentu saja dari semua jawaban A, C, D, dan E itu memiliki maksud keberpihakan, ya. Maksud keberpihakan atau berat di sebelah teman-teman, ya. Nah, itu berarti, ya, itu berarti untuk A, C, dan D dan E ini, ya, itu berarti tidak tepat menjadi prioritas utama karena ini sama semua, ya, sama semua keberpihakan. Berarti jawaban yang benar adalah bagian B, yaitu mengalokasikan sumber daya berdasarkan kebutuhan setiap kelompok. Nah, dari sini kita sudah bisa mencerna bahwa jawaban B ini adalah jawaban yang benar karena memiliki kalimat yang positif. Kalau kita hubungkan dengan pertanyaannya, ini kan bicara tentang kesenjangan sosial, ya. Nah, bicara tentang kesenjangan sosial berarti kita tidak boleh melakukan sebuah keberpihakan, karena kalau kita melakukan keberpihakan maka semakin lebar kesenjangan sosial itu, di mana yang miskin akan menjadi tetap miskin dan kaya akan menjadi tetap kaya, bahkan lebih kaya, ya. Itu berarti jawabannya di sini adalah bagian B. Nah, seperti itulah untuk trik menjawab soal tes wawasan kebangsaan. Mudah-mudahan teman-teman bisa menerapkan trik ini bagi teman-teman yang akan ujian nantinya. Yang jelas bahwa teman-teman kalau menemukan soal yang panjang, teman-teman langsung saja membaca pertanyaannya dan kontekskan dengan jawabannya. Kalau masih bingung, teman-teman bisa kembali membaca pertanyaannya, ya. Tetapi kalau teman-teman menggunakan trik ini, maka teman-teman tidak membuang-buang waktu dalam atau bisa menghemat lebih banyak waktu teman-teman, ya. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih sudah berkunjung. Untuk jenis soal TIO-nya kita akan lanjutkan di video selanjutnya.